Ibu Irma ini sudah hampir 5 tahun lebih menderita diabetes. Gula darah puasanya hari ini pemeriksaannya nilainya hampir mencapai 350, HbA1c-nya 12,5, nilai kolesterolnya untuk LDL-nya saja sekitar 250. Trigliseridanya itu hampir lebih dari 500. 2 bulan terakhir ini pasien menggunakan obat gula dengan dosis yang hampir maksimal. Glimepiride 3 mg dimakan pagi 1 dan dimakan malam 1, dipadu dengan metformin 850 dimakan pagi 1 dan dimakan malam 1. Pasien tetap menolak menggunakan insulin. Katanya takut sakit atau takut dianggap penyakitnya berat. Dokter, saya mau cerita dok. Saya sudah mengidap diabetes sudah 5 tahun. Terus saya mengonsumsi obat tablet Glimepiride dok yang 3 mg pagi 1 dan malam 1. Terus saya juga sudah mengonsumsi metformin yang dosis tinggi dok 850 pagi dan malam juga. Tapi dok, kenapa gula darah saya masih di atas 300 terus dok? Nah, terus saya konsul ke dokter yang lain, katanya harus diberikan insulin. Tapi dok, saya takut insulin itu dok, suntikannya. Terus saya harus bagaimana dok? Solusinya bagaimana? Ibu Irma nggak perlu takut. Insulin itu kan sebenarnya hormon, sama seperti orang lain yang tidak sakit gula juga. Cuma bedanya Ibu Irma insulin dalam tubuhnya kurang, orang lain insulin dalam tubuhnya cukup. Sehingga kita menyuntikkan insulin itu untuk mencukupi kebutuhan insulin pada tubuh ibu, ya. Ibu Irma, hasil hari ini kan gula darah puasanya 350, gula darah puasa Ibu Irma. Kita sudah memberikan Ibu Irma terapi obat golongan sulfonylurea Glimepiride dengan dosis sudah maksimal ya Ibu Irma. Sudah 3 mg di pagi hari dan 3 mg lagi di makan malam. Metforminnya pun sudah dosis maksimal. Tetapi hasilnya gula darah puasa ibu tetap berada di 300-an lebih malah. Nah, itu menandakan bahwa kemampuan pankreas untuk menghasilkan insulin sudah sangat rendah. Responnya sudah tidak bagus. Nah, yang saat seperti inilah pasiennya harus mengubah caranya terapi dengan mengubah ke dalam insulin. Nah, Ibu Irma mungkin takut ya, karena insulin itu berpikir harus disuntik setiap hari, jarumnya besar. Sebenarnya tidak demikian Ibu Irma. Jadi dari berbagai macam insulin itu ada insulin yang kerja panjang, ada insulin yang kerja pendek, ada juga yang campuran. Nah, dalam menggunakan insulin kita harus tahu dulu jenis insulinnya. Nah, ini dokter hari ini ada membawa insulin yang kerja panjang, ya, yang kerja panjang. Insulin ini kerja panjang artinya dia mengendalikan gula darah puasa. Gula darah puasa itu dikatakan berhasil, dosis insulinnya dikatakan berhasil jika mencapai gula darah puasa 100 ke bawah. Nah, gula darah puasa itu artinya kebutuhan basal, kebutuhan dasar daripada organ tubuh kita akan kalori terpenuhi. Nah, pemberiannya cukup 1 kali sehari. Kalau ibu bertanya lagi jam berapa sebaiknya suntik, sebenarnya jam suntikannya itu sembarang saja. Boleh pagi, boleh sore, boleh malam. Biasanya sih kalau rekan-rekan biasanya teman-teman ibu yang lain nyuntik itu
jam-jam 10 malam, padahal nggak harus demikian. Kalau saya sih sebaiknya jam 7 malam atau jam 8 malam, yang penting ibu posisinya ada di rumah, kemudian bukan di jam tidur, karena keteraturan penyuntikan ini penting. Nah, kita nanti memulainya dengan dosis yang kecil dulu ibu ya, dengan dosis yang misalnya 20 unit dulu. Kemudian obat gula yang tadinya ibu pakai metformin tetap harus diberikan. Nanti keberhasilannya kita cek 2-3 hari berikutnya, gula darah puasa ibu berapa. Selama gula darahnya tidak mencapai nilai 100 ke bawah, itu dosis daripada obat gula yang kerja panjang. Dalam ini kita memakai Levemir, itu dosisnya kita tingkatkan terus sampai kita mencapai gula darah puasa yang baik. Sehingga memang dosis daripada penggunaan insulin ini sifatnya individual ya, tidak boleh kita samakan antar satu penderita diabetes dengan penderita diabetes yang lain. Nah, dokter juga membawa obat insulin yang lain, yaitu pertama ini Novarapid. Novarapid ini digunakan untuk mengendalikan gula darah postprandial, yaitu gula darah makan. Di dalam tubuh kita ini sebenarnya yang bukan penderita diabetes itu walaupun tidak makan itu menghasilkan insulin, namanya insulin basal. Kemudian pada saat-saat tubuh kita membutuhkan kalori lebih banyak, misalnya pada keadaan stres, pada keadaan olahraga, pada keadaan makan, itu di tubuh akan memproduksi insulin lebih banyak. Tujuannya adalah supaya kadar gula darah kita tidak tinggi. Nah, kita berusaha untuk mencapai keadaan insulin yang sama seperti orang tidak diabetes. Jadi, dalam keadaan puasa, kita memakai insulin ini untuk mencapai gula darah puasa yang baik. Kemudian pada saat kita makan, kita menggunakan insulin ini, yaitu Novarapid. Nah, insulin itu diberikan sesegera setelah makan atau sesudah makan. Tujuannya adalah supaya gula darah makan kita tidak lebih dari 140. Dengan kita mencapai gula darah puasa yang bagus, gula darah makan yang bagus, harapannya HbA1c-nya akan baik, sehingga kita terhindar dari resiko kardiovaskuler, resiko nanti suatu hari kena gagal ginjal, kena stroke dan sebagainya. Nah, ibu mungkin takut ya dengan insulin karena jarumnya yang besar, padahal insulin sekarang itu jarumnya kecil sekali. Ini jarumnya sangat kecil sekali ya. Nanti dokter akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan insulin. Pertama, kita harus tahu dulu insulin itu ada yang kerja panjang, ada yang kerja pendek, dan ada yang campuran. Nah, kalau yang campuran itu harus larutannya diratakan dulu dengan cara apa? Biasanya kita melakukan kayak gerakan begini. Nih, begini selama 10 kali atau diginikan. Itu kalau bentuk insulinnya adalah insulin campuran. Nah, kali ini kita akan menggunakan insulin yang kerja panjang sama kerja pendek. Jadi Ibu Irma pakai insulin yang seperti ini, ya, Levemir. Kita mulai dengan dosis 20 unit. Nah, Ibu Irma sebaiknya kalau menurut dokter sarannya suntiknya jam 8 malam saja. Jam 8 malam. Seandainya Ibu lupa, baru ingat jam 9 malam, tidak apa-apa, suntikan saja jam 9 malam, baru besoknya kembali ke jam 8 malam. Caranya menyuntik seperti ini ya. Cara teknik menyuntik, pertama insulinnya harus pastikan memang terisi, kemudian bagus ya, posisi jarumnya 0. Kemudian kita ambil ini jarumnya. Kemudian jangan lupa pada saat kita menyuntik itu harus ada alkohol, kasa alkohol untuk supaya di tempat suntiknya jadi steril. Ini kita buka ya, kita buka ini.
Kemudian jarumnya kita langsung tekatkan gini saja. Kita lekatkan erat. Nah, ini tutupnya kita lepas ya. Kita lepas. Ini sudah ada jarumnya. Nah, jarumnya kecil sekali, sehelai rambut ini. Sehingga kalau ini disuntik tidak sakit kok Ibu Irma ya. Tidak sakit karena jarumnya kecil sekali. Waktu kita menggunakan, kita pastikan dulu udaranya tidak ada, sehingga kita ketuk-ketuk ini sehingga tidak ada udara. Kemudian kita yakinkan dulu, kita tekan pelan-pelan supaya airnya keluar. Nah, airnya menetes ya, itu pasti berarti ini bisa dipakai. Nah, nanti kita pakai ya, kita pakai. Ini dokter jelaskan dulu bahwa yang dokter tunjukkan ini adalah insulin prandial ya, insulin makan, sehingga nanti penggunaannya segera mau makan atau segera setelah selesai makan. Tujuannya adalah mengendalikan gula darah makan. Kita misalnya makan pagi jam 9 ya, disuntikan di jam 9. Makan siangnya misalnya jam 12, malamnya misalnya jam 8 malam, jam 8 malam. Berarti dia bukan mengikuti angkanya, tapi mengikuti jam makannya ya. Pada saat makan kita suntikan. Kemudian kalau misalnya pada saat makan pagi lupa, itu tidak boleh dirapel di makan siang, tidak boleh. Jadi kalau makan pagi lupa ya sudah, tidak usah disuntik, nanti makan siang sesuai dengan dosis makan siang. Kalau Ibu Irma, saya sarankan untuk porsi makannya, karena sesuai dengan satu piring ya kira-kira 8 unit lah. 8 unit makan pagi, 8 unit makan siang, 8 unit makan malam. Kalau Ibu Irma tidak makan, nggak usah disuntik yang ini. Tetapi kalau yang warna hijau, Ibu Irma wajib suntik. Makan tidak makan wajib suntik ya. Jadi ini membangun insulin dasar ya, insulin basal, sehingga makan tidak makan harus disuntik. Tapi kalau insulin yang rapid ini, Nova Rapid yang kita pakai ini, harus makan. Kalau tidak makan jangan disuntik ya. Tujuan kita adalah supaya gula darah secara umumnya baik, tetapi risiko hipoglikeminya tidak terjadi. Karena kalau ibu suntik warna oranye ini, yang Nova Rapid ini tidak makan, takutnya justru kita berhadapan dengan keadaan yang disebut dengan hipoglikemia. Dan jangan lupa pada saat kita suntik kasa ya. Kasa ini penting untuk mensterilkan daerah permukaan. Nah, di mana sih lokasi kita menyuntik? Pertama, kita bisa menyuntiknya di lengan ya, di lengan sini, kemudian di paha ya, paha samping kanan, samping kiri, maupun di perut. Nah, di perut. Kemudian insulin yang sudah dipakai itu jarumnya dilepas ya, jarumnya dilepas dan ditaruh di lemari pendingin. Tujuannya supaya campuran atau insulin yang ada di dalam pena tersebut tidak rusak. Kalau kita taruh di bawah, misalnya terkena terik matahari, takutnya terjadi kerusakan ya. Kalau terjadi kerusakan, maka hormon yang kita suntik itu tidak akan bekerja, lalu gula darahnya tidak mau turun yang seperti kita harapkan. Hari ini kita mulai peragakan bagaimana kita menyuntik insulin supaya Ibu Irma tidak takut ya, tidak takut. Ini tidak rasa sakit kok, tidak rasa sakit. Nanti dokter akan coba di Ibu Irma, tapi kita persiapkan dulu ya. Jadi ini kita persiapkan insulinnya, kita buka, jarumnya kita sudah tadi tes, airnya keluar, kemudian kita pakai kasa, kita tes ke ibu sakit atau tidak. Karena sebagian besar pasien tidak sakit, karena cuma membayangkannya saja ibu takut, sehingga takut menggunakan insulin. Ibu Irma, mari kita suntikan insulinnya ya, perhatikan insulinnya. Kita lakukan disinfektan di tempat kita melakukan suntikan agar kuman tidak bisa masuk ke tempat kita menyuntik.
Nah, kita perhatikan 20 unit kita suntik, angkanya sampai 20. Lalu kita suntikan kurang lebih selama 6 detik. Irma, kita kan sudah suntik tadi itu. Rasanya tidak sakit, bahkan tidak terasa sakit waktu suntik. Nah, ibu bisa lakukan sendiri itu di rumah, nggak perlu pakai bantuan orang, ya. Artinya, yang penting tekniknya pada waktu kita suntik itu posisi kulit itu tegak lurus ya, supaya apa? Kalau kita miring, takutnya cairannya tidak masuk. Jadi tegak lurus saja, tekan sampai angka 0. Jadi cukup sekian ya ibu ya. Jangan lupa suntik di rumah. Yang insulin kerja panjang, suntikan jam 8. Kalau lupa jam 9 baru ingat, suntikan aja jam 9. Besoknya kembali lagi ke jam 8. Kemudian insulin yang warna oranye itu suntikan dimakan ibu pada waktu makan pagi, waktu makan siang, waktu makan malam. Kalau ibu lupa suntik dimakan pagi, jangan dirapel dimakan siang. Obat metforminnya tetap diminum. Kemudian pengaturan makannya tetap harus jalan ibu ya. Olahraga ringan tetap harus dilaksanakan supaya apa? Targetnya itu tercapai ya. Target HbA1c-nya tercapai, kadar kolesterolnya tercapai, kemudian tensinya juga tidak boleh tinggi.